Assalamualaikum teman-teman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi. Alhamdulillah kita masih bisa berjumpa ya. Kali ini kita akan membahas mengenai kurikulum 2013 dalam kaitannya dengan pembelajaran di abad 21 ini ya. Jadi bagaimana kurikulum 2013 dalam kaitannya pembelajaran abad 21. Ini penting saya sampaikan ya, dalam mata kuliah kurikulum dan pembelajaran, karena saat ini kurikulum dan pembelajaran ini kurikulum kita itu sedang mengalami cobaan mengenai kemajuan teknologi yang semakin pesat dan juga adanya pandemi. Nah, teman-teman sekalian, kurikulum 2013 ini kalau kita kaji ya, itu ada muatan-muatan yang memang harus dilakukan ya. Muatan itu harus diselesaikan. Di antaranya ada 4 muatan, yaitu tentang literasi, gerakan literasi nasional ya. Ada keterampilan berpikir abad 21, biasa dikenal dengan 4C ya, berpikir kritis, kreatif, komunikatif, kolaboratif, yang mungkin nanti ditambah dengan hal yang lain, diantaranya penguasaan ICT. Terus nanti juga ada berpikir tingkat tinggi, HOTS, High Order Thinking Skill. Nanti bisa dikaji dari taksonomi Bloom yang direvisi oleh Anderson, dimana nanti ada di taksonomi itu ada 6 tingkatan berpikir, yang 3 itu adalah low order thinking skill atau berpikir tingkat rendah, yang 3 itu adalah high order thinking skill atau berpikir tingkat tinggi, dan yang keempat adalah penguatan pendidikan karakter. 4 muatan ini yang dititipkan, yang harus diselesaikan ya oleh guru saat guru ini melaksanakan atau mengimplementasikan kurikulum 2013, dan ini akan terlihat sekali di RPP-nya si guru. RPP itu rancangan pelaksanaan pembelajaran. Kita lanjutkan. Rencana pelaksanaan pembelajaran nanti di kurikulum 2013, rencana kegiatan RPP itu adalah, atau rencana pelaksanaan pembelajaran itu adalah rencana kegiatan pembelajaran tatap muka 1 pertemuan atau lebih. Tapi di K13 ini 1 hari itu seharusnya adalah 1 RPP. Jadi kalau Anda mengajar 1 tahun sebagai guru ya, katakanlah 365 hari, tetapi ada hari-hari liburnya, katakanlah menjadi 320 hari misalkan, atau 310 hari, maka Anda harus membuat sebanyak 310 RPP. Banyak sekali itu. Nah, RPP dikembangkan dari silabus. Apa itu silabus? Silakan dicari. Saya kira Anda sudah paham lah silabus. Dikembangkan dari silabus yang mengarahkan kegiatan pembelajaran untuk mencapai KD atau kompetensi dasar. Di silabus nanti ada kompetensi dasarnya. RPP disusun agar pembelajaran berlangsung interaktif, inspiratif, menyenangkan, menantang, efisien, memotivasi peserta didik, memberi ruang bagi kreativitas, kemandirian sesuai bakat, minat, dan perkembangan fisik serta psikologis. Sehingga kalau pembelajaran itu sudah direncanakan sedemikian rupa dengan tertulis ya, tidak diawang-awang saja, pembelajaran itu insya Allah dapat terlaksana dengan baik, karena separuh dari usaha itu adalah rencana yang matang gitu. Kita lanjutkan.
Pertama, saya akan membahas dari 4 komponen tadi, yaitu tentang penguatan pendidikan karakter. Karakter itu ada 18 yang dulu itu, terus diringkas menjadi 5 nilai, 5 karakter yang harus diperkuat, yaitu yang berasal dari Tuhan, religius, paling tinggi ya, karakter religius. Dan nanti setelah religius dari Tuhan, nanti kita akan melihat menguatkan yang ada di negara, tentang kenegaraan, yaitu nasionalis. Setelah nasionalis nanti ada kaitannya dengan orang lain, yaitu gotong royong. Terus setelah gotong royong nanti ada integritas dan juga mandiri. 5 karakter ini yang disaring, yang diperas dari 18 karakter, sehingga diprioritaskan menjadi 5 ini, dan 5 ini harus bisa tercover, harus bisa dibelajarkan, dikuatkan, dididik oleh guru dalam pembelajaran di kelas maupun di luar kelas. Selain pendidikan karakter, juga ada literasi. Dari 4 tadi, mengintegrasikan literasi dan menginsert literasi dalam RPP, baik sebelum, saat maupun sesudah pembelajaran. Siswa nanti didorong untuk banyak meliterasi. Literasi itu bukan hanya membaca ya, bukan hanya kegiatan membaca, menonton pun juga. Maksudnya menonton video, menonton keadaan sekitar, itu juga bisa termasuk literasi. Gerakan literasi sekolah ini sudah mengkhususkan GLS di sekolah. Gerakan literasi sekolah merupakan sebuah upaya yang dilakukan secara menyeluruh untuk menjadikan sekolah sebagai organisasi pembelajaran yang warganya literat sepanjang hayat melalui pelibatan publik. Kalau umum warganya itu bukan hanya siswanya, tapi gurunya juga, ya, senang menggali informasi, terutama dari membaca. Tapi tidak harus membaca saja. Literasi itu bisa juga dari video. Misalkan Anda ingin memperbaiki laptop gitu, bisa juga membaca, tapi juga bisa dari YouTube juga. Jadi dengan adanya sebuah kebiasaan yang literat itu, semua warga sekolah tetap mempunyai semangat untuk belajar. Literasi lebih dari sekedar membaca dan menulis, namun mencakup keterampilan berpikir menggunakan sumber-sumber pengetahuan dalam bentuk cetak, visual, digital, dan auditori maupun yang lainnya. Ya. Jadi sudah saya ungkapkan, bukan hanya membaca dan menulis, namun mencakup keterampilan berpikir menggunakan sumber-sumber yang ada. Kita lanjutkan. Literasi dalam tanda kutip dikhususkan dalam gerakan literasi sekolah adalah kemampuan mengakses, memahami, dan menggunakan sesuatu secara cerdas melalui berbagai aktivitas. Di antaranya dengan membaca, menyimak, melihat, menulis, berbicara, dan sebagainya. Diamanatkan dalam Permendikbud nomor 23 tahun 2015, ya. Jadi diamanatkan untuk menumbuhkan minat baca melalui kegiatan 15 menit membaca. Misalkan di awal sebelum masuk setiap hari, misalkan hari Selasa dan hari Kamis misalkan. Setiap 15 menit di hari itu siswa harus membaca bersama-sama. Meningkatkan kemampuan literasi melalui menanggapi buku pengayaan. Meningkatkan kemampuan literasi di semua mata pelajaran menggunakan buku pengayaan dan strategi pembelajaran di semua mata pelajaran. Jadi ada pembiasaan,
ada pengembangan, dan juga ada pembelajaran. Ini literasi bisa dilakukan dengan cara ini: pembiasaan, pengembangan, dan juga pembelajaran. Jenis literasi ada literasi basic atau basic literasi, ada library literasi, ada media literasi, ada teknologi literasi, ada visual literasi, dan sebagainya. Selanjutnya adalah keterampilan abad 21 yang kemarin ini digaungkan ke 4C, tapi sekarang sudah berkembang lagi, ya, berkembang lagi. Tapi saya ingin membahas yang di 4C dulu, yaitu creative thinking, critical thinking, komunikatif, dan kolaboratif. Berpikir kreatif, berpikir kritis, komunikatif, dan kolaboratif. Ya. Berpikir kreatif ini tentunya dalam hal penciptaan, entah itu penciptaan ide, penciptaan konsep, atau penciptaan pengetahuan, atau penciptaan sebuah benda sendiri. Ini siswa kita dorong untuk memiliki kreativitas atau keterampilan berpikir kreatif. Critical thinking ini, ya, sebentar dulu. Kreativitas tadi, berpikir kreatif itu nanti erat kaitannya dengan inovasi, ya, inovasi. Yang kedua, critical thinking ini, kreativitas ini, yang pertama dulu lagi, kreativitas itu akan mendorong siswa untuk berpikir menyebar, ya. Yang kedua, critical thinking. Critical thinking ini akan mendorong siswa untuk berpikir fokus terhadap satu hal, di mana dia berpikir kritis di situ, ya. Berpikir kritis ini erat kaitannya dengan problem solving atau memecahkan masalah. Jadi dengan berpikir kritis ini dia mau mencari banyak hal, banyak sumber, ya, banyak sumber untuk menyelesaikan, untuk dibandingkan, untuk ditujukan pada satu hal itu, satu masalah itu, sehingga bisa berpikir kritis, ya, bisa berpikir kritis, fokus pada suatu masalah, tetapi dari sumber yang banyak tadi, sehingga dia bisa menyelesaikan masalah yang ada. Yang ketiga adalah komunikatif. Ya, komunikatif harus mendorong siswa untuk komunikatif. Banyak sekali siswa yang paham, siswa yang tahu, siswa yang mengerti suatu ilmu, suatu materi, tapi ketika dia diminta ke depan untuk mengungkapkan itu macet. Seperti halnya teman-teman ini, diminta untuk presentasi di depan, yang terjadi adalah hanya membacakan. Padahal saya tahu Anda sudah berumur belasan tahun ini, sudah banyak pengalaman dari Anda yang bisa Anda tuangkan, yang bisa Anda kaitkan dengan materi yang Anda bawakan. Tetapi ya kenyataannya hanya membacakan saja, dan itu kurang komunikatif, gitu. Dan selanjutnya adalah kolaboratif. Kolaboratif ini bagaimana Anda bekerja sama dengan orang lain, bukan hanya tip jeneng, tapi memang benar-benar kerjasama, gitu. Kita lanjutkan. Selanjutnya adalah muatan yang selanjutnya adalah tentang HOTS atau high order thinking skill, ya. Ini taksonomi Bloom, ya, yang direvisi oleh Anderson. Ini yang paling rendah, remembering atau mengingat, ya. Pertama, dia mengingat suatu materi atau menghafal suatu materi. Setelah mengingat, nanti dia memahami. Hafalan C terus dipahami. Terus setelah dipahami, nanti dia mengaplikasikan, applying. Sampai di sini dia baru tahap berpikir tingkat rendah atau low order thinking skill. Dan nanti setelah dia applying, dia bisa menganalisis, ya. Kita contohkan, misalkan Anda membuat sebuah proposal. Anda mengingat letak-letak
toolsnya yang digunakan untuk membuat proposal itu di mana saja di dalam komputer itu ya, sumbernya, foldernya, nanti membuat aplikasinya, Anda mengingat pakai MS Word, nanti cara mengetiknya, terus cara dan sebagainya. Terus Anda mengingat, Anda memahami, oh carane iki ngene, oh bar kuwi ngene ya, bar kuwi ngene, terus nek ngetik iki ngene iki dan sebagainya. Terus mengaplikasikan, diaplikasikan, gawe, membuat proposal, terus nanti dianalisis. Jadi ini dalam tahap membuatnya, saya bukan membahas isinya proposal ya, tapi membahas tentang membuat proposalnya. Dianalisis, oh daripada caraku ngene lebih baik carane lebih gampang, misalkan kita cari sumber-sumber dulu, atau lebih gampang kita membuat kerangkanya dulu, jadi membuat judulnya dulu, latar belakang masalah dulu, yang penting enak ada kerangkanya itu, baru nanti dibagi-bagi kelompok dan sebagainya, dianalisis. Jadi dari langkah yang sudah dilakukan itu dianalisis, analyzing, terus nanti dievaluasi, oh lu HP sing ini lebih baik sing ini, lebih cepat yang ini dan sebagainya ya, lebih cepat yang ini ada yang dulu itu langkah-langkahnya ada kelemahan, proyek yang dulu itu ada kelemahan, bahan yang dulu itu ada kelemahan, produk yang dulu ada kelemahan, dia evaluasi sehingga nanti ada creating, menciptakan hal baru, entah itu langkah baru, caranya nggak makalahnya sih gampang ini kilo, plak gitu ya, ada caranya, ada langkah-langkahnya yang memang itu buatan Anda sendiri misalkan. Oh cara nggawe donat yang baik itu seperti ini loh, yang renyah itu seperti ini dan sebagainya. Oh cara goreng usus biar tidak berbau dan rasanya renyah dan gurih itu seperti ini. Nah gitu misalnya. Creating. High order thinking skill. Ini lanjut aja. Nah, pada kurikulum 2013 menuntut materi pembelajaran harus sampai ke metakognitif juga, yang mensyaratkan peserta didik mampu memprediksi, mendesain, dan memperkirakan. Metakognitif. Dari ranah HOTS-nya ada analisis, ada evaluasi, dan ada mengkreasi. Tadi sudah saya jelaskan. Dan tidak lupa ada penguasaan teknologi. Ini keterkaitan dengan saat era pandemi sekarang. Anda sebagai guru harus menguasai teknologi untuk menyampaikan, untuk mendidik melalui teknologi ICT itu. Tapi Anda juga harus bisa mengajarkan siswa untuk memanfaatkan teknologi itu. Jadi bukan hanya Anda saja. Mengapa teknologi sekarang digunakan? Banyak sekali alasannya. Salah satunya adalah karena pandemi saat ini. Jadi sekarang ini teknologi memang dekat dengan manusia dan memiliki dampak yang signifikan, ya. Sehingga mau nggak mau Anda harus menguasai teknologi itu. Kalau dulu guru-guru dulu itu tidak, tapi sekarang dipaksa guru harus menguasai teknologi, harus menguasai teknologi. Ini zaman dulu, guru zaman dahulu seperti ini, ya. Seperti ini zaman dulu, ya. Ya, seperti ini. Tapi sekarang tidak. Sekarang itu muridnya bahkan tidak ada. Karena menjadi sekolah. Kalaupun muridnya ada sekarang itu tidak seperti dulu. Belajar itu tidak harus diam, belajar itu tidak harus sepaneng, tapi sekarang lebih ceria dan mereka melihat di komputernya, bukan ke gurunya, ya. Ini contoh dari
yang namanya RPP, Rencana Pelaksanaan Pembelajaran. Ya, ini format yang revisi tahun 2017. Tapi sekarang sudah ada lagi, beda lagi. Ya, dalam kurikulum darurat COVID ini sudah ada lagi format RPP yang baru. Bisa di-download nanti. Silakan download sendiri. Jadi untuk pembelajaran K13 itu dari pelaksanaan pembelajaran ini diawali dengan kegiatan pendahuluan. Kegiatan pendahuluannya apa? Setelah masuk ke kelas itu menyiapkan peserta didik, ya, mengkondisikan dulu. Setelah mengkondisikan, ayo linggih sing rapi dan sebagainya, kan sampah dijikuk sih, ayo kamu itu gini dan sebagainya, dikondisikan dulu. Wes, dikondisikan orang baru mlebu, siswane mlebu langsung kowe jelaske, jangan. Ya, dikondisikan dulu. Wes, sekali gise, wes tenang sih, nek sing padu dilerai dulu ya. Kalau ada yang bertengkar, kalau ada yang nangis ya dineng-neng dhisik. Ya. Kalau ada permasalahan diselesaikan dulu. Sudah, setelah disiapkan, setelah itu memotivasi belajar, dimotivasi dulu. Setelah dimotivasi nanti ada apersepsi. Apersepsi itu mengkaitkan materi yang akan dibahas, ya, dengan hal-hal yang sudah diketahui oleh siswa, sehingga nanti siswa akan lebih tertarik dan memperhatikan. Ya. Dikaitkan dengan pengetahuan siswa. Setelah nanti tertarik, baru dijelaskan tujuan dari pembelajaran kali ini, materi yang akan kita bahas tujuannya seperti ini. Jadi setelah tertarik nanti jelas, oh, yen aku belajar gingko, sok ben aku iso ngene iki. Hasil akhirnya sudah seperti ini. Setelah itu baru menyampaikan cakupan materi. Entah itu dengan model apa silahkan. Inquiry learning, project based learning, problem based learning, maupun yang lainnya. Nah, dalam penyampaian itu disebut dengan kegiatan inti. Kegiatan ini menggunakan model pembelajaran, metode pembelajaran apa? Silahkan terserah dipilih sendiri. Ya, nanti akan Anda pelajari pada mata kuliah tertentu. Dan menggunakan media dan sumber belajar. Media ini terserah, mau media PowerPoint, mau media Anda buat media sendiri. Misalkan medianya itu Anda membawa kubus, balok dan sebagainya, Anda buat poster dan sebagainya, silahkan. Dan menggunakan sumber belajar yang sesuai dengan karakteristik peserta didik dan mata pelajaran. Ini kalau K13 sudah ada namanya buku siswa, buku guru. Bisa menggunakan itu. Pemilihan pendekatan pembelajaran saintifik. Pembelajaran saintifik itu ada 5 langkahnya, yaitu mengamati, menanya, mengobservasi. Ya, ini semua adalah tahap mengumpulkan informasi. Setelah itu menganalisis atau menalar, dan yang terakhir tahapnya adalah mengkomunikasikan. Itu. Nah, itu bisa menggunakan banyak sekali cara, bisa dengan discovery learning, project based learning, problem based learning, inquiry learning dan sebagainya. Ya, pembelajaran dengan 4C ya tadi, PPK, HOTS dan GRS tadi sudah saya sebutkan. Ya, ini dia untuk kegiatan intinya yang menggunakan pendekatan saintifik, ada mengamati, menanya, ya, dan mengobservasi atau di sini dengan mencoba, menalar dan mengkomunikasikan. Untuk penutupnya, NPS bar tadi dikondisikan, refleksi dan sebagainya, atau kegiatan inti. Sekarang mau ditutup pembelajarannya, yaitu melakukan refleksi. Refleksi itu dievaluasi lah tentang pembelajarannya, Jadi bagaimana, sudah jelas, kira-kira apa yang belum jelas, itu ditanya dulu. Terus nanti juga tentang materi itu, jika ada pesan-pesan tentang pendidikan karakter yang mau disampaikan di situ, bisa disampaikan di refleksi itu. Ya, jadi setelah mempelajari ini, kita harus sadar anak-anak bahwa
kita tidak boleh membuang sampah sembarangan misalkan. Setelah mempelajari yang tadi itu, kita harus sadar bahwa pahlawan itu banyak jasanya kepada kita yang sudah rela mengorbankan keluarganya, mengorbankan nyawanya untuk mendapatkan kemerdekaan negara ini, untuk mendapatkan kemerdekaan. Setelah pelajaran yang kita lakukan tadi anak-anak, kita harus tahu, kita harus sadar, kita harus paham bahwa kita wajib menghormati orang tua, karena orang tua itu sudah memberikan banyak hal yang untuk kita dan kita tidak bisa membalasnya, bahkan sampai mati pun kita tidak bisa membalasnya gitu. Itu direfleksi, kalau mau ada pesan di situ bisa. Terus memberikan penguatan atau feedback ya. Penguatan ini jika ada yang penting-penting, jadi bisa diulang lagi untuk dikuatkan lagi ya. Jadi jangan lupa anak-anak, rumus yang digunakan untuk mencari volume bangun ruang itu sebenarnya adalah luas alas kali tinggi ya. Apa? Luas alas kali tinggi. Apa? Untuk mencari bangun ruang itu, mencari volume bangun ruang itu apa? Luas alas kali tinggi. Kecuali jika bangun ruang itu alas dan tutupnya berbeda, misalkan lancip, maka nanti di depannya ada sepertiganya. Jadi sepertiga luas alas kali tinggi, kecuali itu. Dan juga pengecualian juga ada pada bola ya. Rumus volume bola juga berbeda. Itu anak-anak tadi sudah kita pelajari bersama. Ini adalah penguatan dan mungkin juga feedback jika ada yang memang masih bingung dan sebagainya. Terus juga merangkum materi. Biasa merangkum materi sudah nggak usah saya jelaskan, Anda sudah paham. Terus melakukan evaluasi. Evaluasi ini sebenarnya yang dievaluasi itu bukan siswanya saja, tapi gurunya. Memberikan soal, misalkan 5 soal, 10 soal kepada siswa ya. Evaluasi ini untuk mengetahui guru ini mau jelaskan ini atau mengawal pembelajarannya atau mendidiknya itu sudah sukses apa belum. Kalau belum, siapa yang belum mengerti, siapa yang belum memahami gitu. Siapa yang belum menuntaskan, murid siapa. Nanti kan ada di terlihat dari nilainya. Oh, yang nilai 7 lebih berarti dia sudah paham, sudah mengerti, sudah bisa melakukan gitu ya. Berarti yang nilai 6 ke bawah itu berarti dia belum memahami. Guru akan bisa mengulangi lagi ya. Terus menyiapkan materi pembelajaran berikutnya juga. Ini. Jadi minggu depan atau hari berikutnya akan mempelajari apa itu sudah disinggung sedikit. Itu teman-teman. Itu teman-teman yang bisa saya jelaskan mengenai pembelajaran pada kurikulum 2013 yang bisa kita pelajari dan kita cermati sebagai bekal Anda untuk menjadi guru. Ya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.